Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang laki-laki yang seperti perempuan atau sebaliknya, itu langsung diusir sama Rasulullah. Langsung diusir. Saking dari Rasulullah itu berhati-hati, setannya ini sangat kuat sekali. Lebih kuat dari perempuan. Lebih kuat daripada perempuan. Dan penularannya cepat. Makanya mungkin kita sekarang merasa jijik atau bagaimana, karena belum terjadi. Malam yaduk lam yadri. Yang nggak merasakan itu. Nah, di negara barat itu sudah mulai biasa. Dan itu ketika sudah menular, maka membentuk komunitas kelompok-kelompok yang. Nah, sehingga ketika apa yang kita lihat sudah menjadi mindset, dan yang berpikir. Nah, sama dengan awalnya orang merokok kan tidak enak ya. Betul. Tapi ketika sudah terus akhirnya enak, nggak bisa lepas. Nah, seperti itulah LGBT. Menurut Gus Wafi, tadi sudah secara hukum sudah jelas dilaknat oleh Allah. Bukan hanya sekedar haram, tapi dilaknat. Terus sekarang ini terjadinya legalitas LGBT. Ini pertimbangannya apa? Satu. Yang kedua, mereka yang melakukan ini kan orang-orang yang ada gangguan psikologis, orang yang punya gangguan kejiwaan. Ya. Berarti yang melegalkan itu mungkin atas dasar humanisme, hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Cuma di sisi yang lain, ini kan hal-hal yang nyeleneh. Orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sudah secara psikologis gak normal, mestinya dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena laki-laki diciptakan berpasang-pasangan kan, laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Nah, fenomena seperti ini bagaimana caranya untuk menetralisir, meredam dan mencegah generasi muda kita? Di antaranya ikhtiar kita yang terbaik kira-kira bagaimana cara kita untuk mengkonter mereka, di mana mereka begitu marak mengkampanyekan LGBT di media sosial, di Piala Dunia kemarin kan sampai terjadi kontroversi di Piala Dunia Qatar. Qatar menolak karena ini menjadi musibah, bencana besar secara fitrah kemanusiaan, secara moral, secara etika, secara agama. Pertimbangannya mereka-mereka yang melegalkan LGBT ini apa menurut Kiai? Mohon penjelasan. Ya, kalau kita ingat perkataan Sayyidina Ali, Kiai, al-haqqu bi ghairi nizam yaghlibuhu batil bi nizam. Jadi kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Mereka terorganisir ya. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat ketika Kristen datang ke negara barat, maka secepat kilat orang-orang barat mulai meragukan agamanya dan keluar dari agama Kristen menjadi ateis. Sedangkan Islam datang ke negeri Arab yang pada mulanya mereka adalah masyarakat jahiliyah, mereka tidak menggunakan baju dan tidak ilmiah, maka secepat kilat juga Islam merubah orang-orang Arab menjadi bangsa yang terang benderang dan ilmiah. Ini perbedaannya. Negara yang dikuasai Islam, Arab yang dulunya jahiliyah sekarang menjadi negara yang maju. Amerika contohnya atau negara barat, ketika Kristen hadir di sana, malah ateis lebih banyak. Betul. Ketika merasakan apa ajaran yang ada di dalam agama Kristen itu sudah membosankan, mungkin masuk kepada hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga banyak orang-orang menjadi ateis. Nah, LGBT ini kenapa kok sampai dilegalkan? WHO contohnya dia. Kita tahu WHO itu memang kumpulan orang-orang pakar dalam hal kesehatan. Betul. Tetapi kan kadang tidak amanah ya. Nah, WHO mengatakan bahwa LGBT ini sudah manusiawi, bukan penyakit. Nah, kalau kita melihat di dalam referensi Islam, kejadian LGBT ini juga terjadi di kalangan para ulama. Jadi para ulama ketika melihat orang-orang yang sudah mulai terjatuh kepada LGBT, biasanya mendapatkan penanganan khusus ya. Caranya itu mendapatkan penanganan khusus. Ada terapinya. Ada terapinya. Sama seperti orang yang selalu meminum khamr. Betul. Nah, atau orang selalu menggunakan sabu-sabu, maka tidak bisa dia meninggalkan seketika. Ada terapinya. Dan perlu digarisbawahi juga, ternyata
laki-laki yang suaranya seperti perempuan, mungkin wajahnya cantik atau modelnya seperti perempuan, itu setannya 70 kali lipat daripada perempuan. Dan penularannya itu memang cepat gitu. Berarti ketika seorang laki-laki wajahnya agak feminin, agak feminin itu setan yang menampakkan aura kecantikannya melebihi perempuan cantik. Nah, lebih kuat daripada perempuan. Seperti itu. Makanya sampai ada salah satu ulama, tidak usah saya sebutkan ulamanya kayak gitu. Ketika beliau punya salah satu murid, muridnya ini cantik, laki-laki. Betul. Beliau sampai mengatakan begini, man ro'a amrodan faqala annahu ghairu syahwah faqad kadzaba. Kalau ada orang melihat laki-laki cantik ini, kok bilang dah syahwat, dia bohong. Gitu. Nah, orang yang seperti ini harus diterapi agar kadang sifat kadang dia itu kemayu, kalau bahasa Jawanya itu kemayu, agak letoy. Itu yang membuat sehingga setan itu semakin kuat untuk mengganggu. Dan hal seperti itu ternyata Rasulullah sendiri, kalau kita lihat di dalam hadis, dan Sayyidina Umar, kalau ada orang laki-laki yang seperti perempuan atau sebaliknya, itu langsung diusir sama Rasulullah, langsung diusir. Saking dari Rasulullah itu berhati-hati, setannya ini sangat kuat sekali. Lebih kuat dari perempuan. Lebih kuat daripada perempuan. Dan penularannya cepat. Makanya mungkin kita sekarang merasa jijik atau bagaimana, karena belum terjadi. Malam yaduk lam yadri. Enggak merasakan gitu. Nah, di negara barat itu sudah mulai biasa. Dan itu ketika sudah menular, maka membentuk komunitas kelompok-kelompok yang. Nah, sehingga ketika apa yang kita lihat sudah menjadi mindset, dan cara berpikir. Nah, sama dengan awalnya orang merokok kan tidak enak ya. Betul. Tapi ketika sudah terus akhirnya enak, nggak bisa lepas. Nah, seperti itulah LGBT. Makanya para ulama, Rasulullah dan para sahabat itu sangat mewanti-wanti mutarajjilah, perempuan yang mirip dengan laki-laki atau sebaliknya. Itu kita hati-hati untuk menjauhi, makanya ada penanganan khusus untuk orang-orang seperti itu. Begitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa sekali. Inilah sekilas pembahasan tentang LGBT, di mana beliau sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang hukumnya, dasar hukumnya, hadisnya dan ayat-ayatnya begitu gamblang. Untuk itu, para generasi muda kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus bisa mempunyai benteng keimanan yang kuat, akidah yang kuat untuk menjauhi hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang sebenarnya sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang tercela seperti LGBT dan lain-lain sebagainya. Syukran jazilan, jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih Gus Wafi yang telah memberikan ilmu bagi kita semua terkait LGBT. Jadi pada prinsipnya LGBT itu bukan hanya haram tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melebihi berzina gitu. Sampai. Ya, tingkatannya itu sama dengan zina, cuma LGBT ini sampai ada taraf dilaknat itu ya. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang itu. Dosanya kira-kira gimana? Dosanya sampai. Kalau dosanya sama-sama juara itu. Sama-sama juara. Sama-sama juara dosanya itu. Tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun itu. Cuma secara keparahan. Kalau di LGBT dosanya 2 kali ya. Betul. Satu, melawan kodratnya. Betul. Sebagai laki-laki, dia seharusnya berpasangan dengan perempuan. Nah, kok malah kodratnya sebagai laki-laki diarahkan kepada hal yang salah sama laki-laki. Yang kedua, masuk zina. Jadi LGBT ini 2 kali dosanya. 2 kali. Kalau dolim lah. Dolim. Buat masyaibi wa iri mahalihi. Nah, betul. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilah. Itulah sekilas wawasan dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Keilmuan, transformasi keilmuan yang telah diberikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih untuk Gus Wafi. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk podcast berikutnya. Al-Fakir, baik, saya Muhammad Amin Rifki. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.